المفهمات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم على أفضل الخلق وأكرم الرسل محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Alhamdulillah yang saya hormati Bapak pengurus tingkat pusat Kabid dakwah dan Myanmar, anggota Dewan Mudzakarah Ustaz Akib, pengurus harian dan seluruh pengurus DPP, ada Ustaz Khairil juga. Sengaja mengambil tempat di belakang untuk menyerap jiwa muda. Kalau di depan sudah senior. Bapak semuanya, banyak sekali tadi yang disebutkan oleh Pak Nusam saya, dan memang kalau acara di PDH ini ya selalu lengkap. Ya, DMW, kemudian DPW, DKI dan Jawa Barat, ya, dan seluruh yang terkait dengan Pusdai dan sekolah dai yang saya hormati, ya Bang Irwan juga, dan adik-adik sekalian, para wisudawan yang saya cintai. Alhamdulillah waktu 1 tahun itu kalau dalam thalabul ilmi masih sangat singkat, ya. Jadi kalau antum menyadari bahwa salah satu konsekuensi atau syarat menuntut ilmu itu adalah watul zaman, ya. Akan Imam Syafi'i mengatakan lan tanalul ilma, engkau tidak mungkin akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Salah satu yang disebutkan adalah watul zaman, waktu yang panjang. Nah, waktu 1 tahun ini antum mendapatkan inti-inti, ya, mafatih, kunci-kunci yang nanti akan menjadi bekal bagi antum untuk mengembangkan sendiri. Dan antum ini masih berstatus sebagai mahasiswa, ya, masih hostel, ya. Nah, ini luar biasa. Ini sudah di itu semester berapa? Semester 4. Wah, itu luar biasa. Dan bersyukur antum karena Tantribud Duat, sekolah dai dan ya semacamnya sebelum ini itu belum ada program itu, dan di tempat lain juga belum, mungkin baru Jomas lah, ya. Ini kan luar biasa, antum yang patut syukuri ini, ya. Nah, kita ini sebagai haroka yang menjadikan tarbiyah dan dakwah sebagai mesin gerakan, itu tidak bisa dipisahkan antara tarbiyah dan dakwah. Ibarat 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dan dakwah itu hanya bisa berjalan kalau ada tarbiyah, ya. Itulah sebabnya Rasulullah SAW ditarbiyah langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian Nabi SAW mentarbiyah para sahabatnya. Dan bekal tarbiyahnya itu sangat sistematis sekali. Dan itulah yang kita kenal dengan sistematika wahyu. Bagaimana sebelum Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memberikan tugas kerasulan kepada Nabi SAW melalui surah Al-Mudaththir, beliau ditarbiyah terlebih dahulu. Itulah sebabnya ulama mengatakan bahwa surah Al-Alaq itu adalah SK kenabian, surah Al-Mudaththir itu SK kerasulan. Kalau kenabian itu ya terbatas untuk diri Nabi dan orang-orang terdekat. Tapi ketika turun surah Al-Mudaththir, maka misi itu akan semakin luas, ya, rahmatan lil alamin. Tetapi Allah mentarbiyah Rasulullah SAW secara sistematis dari Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil.
penanaman keyakinan melalui surah Al-Alaq, dan ini adalah bekal yang sangat utama yang selalu dibekali oleh Ustaz Abdul Said rahimahullah kepada para kader-kadernya. Ya. Bagaimana setiap kader menyadari akan kelemahan, keterbatasan dan ketidakmampuannya sebagai makhluk yang diciptakan dari alaq mimma'i mahin, lalu kemudian menyadari akan kemuliaan Allah SWT sebagai Al-Akram. Dan dengan itu pula dia selalu memohon petunjuk dari Allah SWT sebagai zat yang maha mengetahui dan maha mengajarkan. Maka justru dulu bekal yang paling mahal bagi dai-dai Hidayatullah itu adalah justru karena kelemahan dirinya itu. Justru karena menyadari tidak memiliki kemampuan sehingga ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin tinggi. Dan banyak pelajaran di mana kader-kader yang sedikit saja merasa mampu menyelesaikan masalah ataupun mungkin karena ilmu gelar yang dia bawa, maka justru banyak sekali masalah yang dihadapi. Kenapa? Karena itu tadi ketergantungannya kepada Allah SWT menurun. Sudah banyak menggunakan logika dan rasio. Jadi itu bekal pertama, dan ini sudah terbukti selama 50 tahun kader-kader Hidayatullah yang dikirim dengan modal keyakinan dan ketaatan, ya, dengan jimat intan surullah yang sungguh, alhamdulillah semuanya bisa dikatakan sukses. Sukses dalam perintisan. Sekarang ini sudah masa pengembangan. Nah, mungkin juga ada di antara adik-adik nanti ini yang akan tugas di perintisan, ya, bahkan perintihan. Siapa aja gitu. Justru tugas awal itu yang paling berkesan. Makanya kalau antum mau merasakan nikmatnya tarbiyah dan dakwah, maka pilih tempat-tempat yang menantang. Kita tidak menggunakan istilah yang basah dan kering, ya, karena memang tidak pernah itu dipopulerkan. Sebab Saudara Said itu berpesan tidak ada Tuhan, ya, yang memberi rezeki di Irian, ya, di Papua itu juga yang memberi rezeki di Balikpapan, di Jakarta. Jadi adik-adik jangan khawatir, jangan membayangkan serem di Papua itu, enggak, ya. Ya, meskipun dikatakan nyamuknya sebesar anak ayam, ya, sebetulnya sih kecil aja, cuma karena banyak dan gigitannya itu malaria, sehingga itu pengobatannya ya memang membutuhkan pengobatan gajah gitu, malah bukan anak ayam. Dan katanya penyakit itu tidak bisa disembuhkan. Yang pernah tugas di sana biar pindah daerah, ya itu kalau lagi kondisi tidak fit kembali lagi, ya. Tetapi itu menjadi kebanggaan bagi kader-kader Hidayatullah, ya. Baik. Dan kalau melihat wajah-wajah antum masih muda sekali ini, Masya Allah, teringat saya tadi Mus'ab bin Umair, seorang remaja yang sangat tampan, kaya raya, glowing, dan itu sangat harum sekali parfumnya, ya. Saya kemarin di Madinah, oleh kayaknya tidak ada yang lebih berkesan daripada Zam-Zam, kurma ajo dan parfum saja, ya. Terbayang Mus'ab bin Umair itu kalau dia jalan di kota Mekah masih puluhan meter itu sudah tercium bau parfumnya itu, ya. Bukan parfum Hajar Aswad yang bikin pusing gitu. Tapi memang luar biasa. Sampai kemudian dia diboikot oleh orang tuanya yang sangat menyayanginya karena dia telah mengikuti Rasulullah SAW. Dan kemudian dia menjadi, ya, pemuda yang kurus keriting, hitam, tidak terurus, ya. Lalu kemudian mendapatkan amanah khusus dari Nabi SAW untuk
mendahului dakwah ke Madinah sebelum hijrah. Jadi pada tahun ke-11 kenabian, Mus'ab bin Umair itu diutus oleh Rasulullah SAW untuk melakukan penjajakan sambil melakukan rekrutmen. Ya, rekrutmen, dan inilah rekrutmen yang paling sukses sepanjang sejarah, yang harus dijadikan rujukan oleh Pak Iwan Abdullah. Ya, Mus'ab bin Umair dipelajari dalam itu Pak, baru dijadikan strategi. Jadi bayangkan, Madinah itu kan multi etnis juga, tidak seperti Mekah, bahkan multi agama. Di sana ada Yahudi, Nasrani, ada kabilah-kabilah yang berperang sepanjang masa. Aus dan Khazraj itu didatangi oleh Mus'ab bin Umair, dan dalam waktu yang singkat, ya, itu bisa merekrut sekitar 70 orang. Dan banyak di antara mereka yang direkrut ini nanti menjadi orang-orang besar di kemudian hari. Kalau tidak salah seperti Mu'adz bin Jabal itu adalah hasil rekrutmen daripada Mus'ab bin Umair gitu. Itu seorang pemuda gitu, masih lajang seperti antum ini. Itu luar biasa. Ya, sukses. Ya. Bahkan salah satu strateginya itu adalah ya mendatangi pemimpin kabilah ya, untuk berdiskusi dan meraih simpati, dan dari akhlaknya luhur itulah banyak yang kemudian tertarik memeluk Islam. Maka bekal yang kedua setelah akhlak itu adalah al-qalam. Ya. Bagaimana setiap pembawa risalah itu memiliki fikrah dan akhlak Qur'ani. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ni'mati rabbik di sini adalah Al-Qur'an. Kita tidak akan menjadi aneh, menjadi asing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan Al-Qur'an selalu percaya diri. Bahkan segala risiko dari sikap kita itu adalah dalam rangka mendapatkan ajran ghairu mamnun. Jadi adik-adik memang akan dianggap gharib ya di tengah-tengah masyarakat, dari penampilannya, dari ibadahnya, dan dari aktivitas sehari-harinya itu ya, dianggap gharib. Dan justru itulah memberikan ganjaran ya, wa innalaka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Dan ini bekal utama bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang yang tidak senang dengan Islam sekalipun tetapi dengan kemuliaan akhlak Rasulullah SAW yang mendapatkan predikat Al-Amin itu selalu disambut. Masya Allah. Jadi saya membayangkan kalau Nabi SAW saja sudah mendapatkan pengakuan seperti itu, masih saja diperlakukan sewenang-wenang, itu bagaimana dengan kita yang belum mendapatkan pengakuan? Artinya apa? Kalau nanti ada sikap-sikap resisten dari mad'u, dari pihak-pihak yang tidak welcome dengan dakwah atau hidayatullah, itu hal yang biasa saja. Ya, hal yang biasa saja. Yang penting wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini bekalnya dai-dai hidayatullah itu, dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki tetapi mendapatkan simpati. Saya sering menyebut ada seorang kader kita di Podolsat. Di sini sudah disiapkan. Ada materi intinya nanti Ustaz Hamimnya saya manas-manas dulu sedikit. Ada seorang dai kita di wilayah Jawa Tengah, itu penampilannya, pendidikannya tidak meyakinkan kalau dia adalah dai dari hidayatullah. Ya. Bahkan aktivitasnya ketika merintis hidayatullah di tempat itu hanya bagaimana membersihkan masjid setiap hari, menyapu halaman setiap pagi, kemudian wirid, sholat lail, ya begitu aja. Tetapi justru itulah yang mendapatkan simpati dari ya para muhsinin, ya jamaah di situ sampai saat sekarang ini. Itu kan luar biasa.
Jadi semua kita ini punya potensi ya untuk bisa lakukan gerakan dakwah. Kemudian yang ketiga, setelah tadi keyakinan lalu kemudian akhlak, tarbiyah yang ketiga adalah pembinaan spiritual melalui surah Al-Muzammil. Dulu Syarif Said itu mengistilahkan sebagai azimat ya, 6 atau 7. Dan ini luar biasa semua. Mungkin intisari ibadah ada di situ. Ya, bagaimana qiyamul lail. Ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nashi'atal laili ashaddu wat'an muqila wadhkur isma rabbik wa tabattal ilayhi tabtila. Ya, inna laka fin nahari sabahan tawila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. 7. Ya. Tapi saya membaca di buku Sistematika Wahyu ya yang ditulis oleh Pak Alfard, beliau menyebut 6 ya. Tidak disebutkan tabatul, tetapi dalam ceramah-ceramahnya beliau selalu menyebut itu. Mungkin kegiatan itikaf yang akan kita lakukan di akhir Ramadan ini itu salah satu implementasi daripada tabattul. Tabattul itu adalah tafarruq ya. Jadi betul-betul konsentrasi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan itu satu pasang itu wadhkur isma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila. Ya. Jadi tabattul ini penting untuk melakukan perenungan, melakukan muhasabah, dan itu menjadi amalan Nabi SAW. Sejak sebelum menerima wahyu pun sudah dilakukan itu ya, sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan kerisauan terhadap kerusakan ya masyarakat. Bapak dan ikhwah fillah rahimakumullah. Istilah Abdullah Said ya dalam kitab Sistematika Wahyu itu, surah Al-Muzammil itu adalah dandanan bagi para pembawa risalah ya. Dan benar-benar itu menjadi azimat bagi kader-kader Hidayatullah ya. Dan itu menjadi kunci dari kesuksesan itu. Bahkan kalau ada kadar hidayatullah yang lepas dari amaliyah ini, itu bisa dianggap tidak tulen gitu. Tadi malam pun salah ya, tiba-tiba muncul TikToknya Adi Hidayat itu, dibilang lihat itu santri hidayatullah yang setiap malam bangun salat ini. Ya, dalam hati saya astagfirullah ya. Ini mengeneralisir gitu ya. Artinya ini pengakuan yang luar biasa. Kalau Ustaz Abdul Manan kan menganggap kalau ada kader yang tidak soal lain ya, itu cacat spiritual. Itu luar biasa. Dandanan. Bahkan ini yang menjadi kunci penerimaan mad'u terhadap dakwah yang kita sampaikan. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila, ucapan-ucapan yang berbobot itu sebetulnya adalah wahyu Al-Qur'an. Tetapi dia menjadi lebih berkesan, lebih berbobot, lebih menyentuh ketika para dai telah mendandani dirinya dengan 6 atau 7 azimat tadi. Sesederhana apapun materi yang disampaikan, itu selalu menyentuh. Pak Imdad Hamid ya pernah mengatakan, dulu kalau ada dai hidayatullah ya khutbah atau ceramah di gubernuran Kalimantan Timur, itu memang lain rasanya itu. Beda itu kalau dari Kementerian Agama atau dari MUI. Kenapa? Selalu ada pesan-pesan yang menyentuh. Ya, kenapa? Kalau saudara saya mengistilahkan itu qaulan thaqila itu.
Ya. Bahkan dulu bacaan dai-dai Hidayatullah itu tidak karu-karuan. Ya. Masih mending kalau makhraj dan tajwid tidak sempurna. Ini kan terbolak-balik itu. Ya, bacaannya. Tetapi istilah beliau tidak usah khawatir, tidak usah minder. Karena boleh jadi lain yang kita ucapkan, lain itu yang sampai di telinganya. Karena ada malaikat yang menyetel itu tadi. Nah, kenapa? Karena itu tadi kuat spiritualnya, Al-Muzammil itu. Ya, Masya Allah. Sekarang ini kan kita berdakwah, sedikit salah makhraj saja sudah diprotes. Ya, baca hadis yang tidak menyebutkan derajatnya juga dikomplain. Itu macam-macam itu kan. Nah, apa itu? Karena spiritualitas kita ini memang belum memenuhi syarat untuk sampainya pesan itu ke hati. Jadi masih nyangkut di akal pikiran, sehingga orang juga menangkapnya seperti itu. Ya, menilainya secara akademis. Ya, wal'iyadzubillah. Kita melihat bagaimana para ulama-ulama dahulu, dai-dai yang suaranya datar, intonasinya itu juga datar, ya, suaranya tidak lantang, ya, tetapi pesan-pesan yang disampaikan itu terserap semua. Apalagi kalau sudah masuk wilayah tasawuf, ya, tarekat itu saya tidak tahu itu apakah karena kaulan thaqilah atau karena pengkultusan, ya. Seperti misalnya guru Ijai di Martapura, ya, Kalimantan itu. Jadi kalau dia ngasih kajian itu kan bahasa Indonesianya aja enggak, ya, enggak teratur itu, ya. Materinya juga ya gitu nggak jadi. Tetapi orang datang ngaji itu sampai di jalan-jalan, di bawah-bawah pohon, sehingga itu kan gelap itu, Pak. Tapi mereka datang bawa kitab itu. Itu tabarruk aja sebetulnya. Tabarruk itu, ya. Yang penting hadir. Dan dengan kesederhanaan para ulama-ulama terdahulu, itu luar biasa mengesankan dakwah-dakwahnya. Dan para senior-senior Hidayatullah yang sebagian masih hidup pada saat ini juga merasakan hal yang sama. Ya. Materi-materi beliau itu aja, gitu, ya. Tetapi begitu mengesankan. Kenapa? Karena kadar-kadar Hidayatullah di masa awal memang takut untuk menerima tugas dakwah, ya, khutbah, ceramah, kalau spiritualitasnya tidak meyakinkan, tidak bangun malam. Bahkan dalam suatu forum, ya, kadang-kadang staf-staf Ustaz Al-Basaid itu disuruh bicara mengeluarkan pandangan. Ada yang bilang saya tidak ada pendapat karena saya tadi malam terlambat bangun. Terlambat aja bangun, Pak, masih sempat soal lain, tidak berani berpendapat. Nah ini, setelah ini semua tuntas dari al-alaq tadi, al-qalam, ya, akhlaknya, lalu kemudian spiritualitasnya, barulah turun surah Al-Mudaththir sebagai perintah untuk berdakwah. Jadi ini benar-benar menjadi manas tarbiyah dan dakwah yang sangat dahsyat sekali. Ya. Karena begitulah Allah SWT mentarbiyah Rasulullah SAW dan Rasulullah mentarbiyah para sahabatnya sebelum mereka mengemban risalah, ya, dakwah, ya, kepada umat manusia. Dan langsung itu kum fa'anzir. Kalau ulama tafsir seperti Ibnu Katsir itu memaknai kum fa'anzir itu adalah bergegaslah dengan tekad yang kuat, bangkitlah beri peringatan. Jadi beliau mulai dengan bergegaslah dengan apa? Dengan tekad yang kuat itu. Ya, karena ini tadi sudah meluber spiritualnya tadi ini, maka memang harus bergegas. Artinya nanti setelah Ramadan ini gerakan dakwah kita ini memang harus melejit, ya, bukan saja melompat tapi terbang. Kenapa? Karena spiritualnya penuh, baterainya full. Kum fa'anzir. Syekh Abdurrahman Habandaka mengatakan
Kum fa'andir da'il julusa fi darika ma'ahlika lituaddiya risalati rabbik. Lituaddiya risalati rabbik. Tinggalkan rumahmu itu, duduk bersama keluargamu. Jangan terlalu banyak di rumah. Ya. Dan pergilah untuk menunaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagaimana implementasinya ini Pak Iwan ini? Ya. Pak Anwar. Ya, dalam konteks kita, ya. Pokoknya waktu-waktu yang kosong di rumah itu jangan dimanfaatkan terlalu ini ngopi, makan sanggar gitu kan, terlalu banyak, ya. Da'in julusa fi darika ma'ahlika. Tinggalkan duduk terlalu banyak bersama keluargamu di rumahmu itu. Lituaddiya risalah rabbik, untuk menunaikan risalah Tuhanmu. Ustaz Abdul Said memaknai kum fa'andir itu adalah bangkitlah tandang ke gelanggang. Ini istilah beliau ini. Tandang ke gelanggang. Berikan peringatan kepada apa di situ beliau bilang orang-orang yang menantang. Ya, tapi beliau lanjutkan dengan kerabat juga dengan keluarga gitu. Masya Allah. Jadi adik-adik setelah ditarbiyah 1 tahun, maka gelora al-muddatsir ini harus betul-betul dibangkitkan. Kum fa'anzir. Tapi Allah ngasih rambu-rambu lagi. Wa rabbaka fakabbir. Tunggu dulu, jangan asal tandang ke gelanggang. Nanti orientasinya keliru. Ya, termasuk yang mau tukar dakwah di parlemen. Ya, luruskan dulu. Apa itu? Wa rabbaka fakabbir. Bahwa engkau menunaikan tugas ini adalah semata-mata untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan membesarkan diri sendiri, ya. Banyak kan sekarang dai-dai ya, Masya Allah, besar. Bahkan bukan hanya namanya besar, rumahnya juga besar, Pak. Ada dai selebriti yang harga rumahnya itu mencapai 80 miliar itu. Penasaran juga. Ya. Wah. Bayangkan, apakah itu boleh? Ya kalau dari segi hukum halal aja, tapi dari segi yang lain tidak. Ya, warabbaka fakabbir itu luruskan dulu itu. Ya, termasuk yang bikin konten-konten YouTube itu warabbaka fakabbir itu. Tujuannya adalah dakwah itu. Ya, nah, yang lain-lain itu sebagai ya konsekuensi logis sajalah, insyaallah sesuai dengan sunnatullah. Wa thiyabaka fatahhir, bersihkan jiwa raga dan lingkungan. Ya. Termasuk hal-hal yang bisa mengganggu dakwah dibersihkan. Nah, lingkungan kita, ya. Dan segala hal yang menjadi wasilah semuanya harus bersih. Wa rujza fahjur, dan meninggalkan dosa, ya, termasuk dosa yang paling dikhawatirkan bagi dai itu adalah as-sum'atu war riya. Ya, sum'ah mau populer, mau dibilang, mau disebut-sebut. Nah, war riya mau dilihat itu. Nah, dan ini paling mengkhawatirkan ya bagi kita ahlul ibadah dan para aktivis dakwah itu. Wa rujza fahjur wala tamnun tastakthir, dan jangan mengharap hal yang bersifat duniawi. Kalau toh itu ada, itu adalah betul-betul rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa li rabbika fasbir, dan ya kepada Tuhanmu bersabarlah. Ya. Kalau saya mengistilahkan pembajaan mental. Jadi untuk membangun mental baja itu kuncinya adalah sabar. Ya, sabar dalam segala hal. Ya, sabar menghadapi tantangan, sabar dalam menunaikan ketaatan, sabar dalam meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan. Nah, kalau bekal ini benar-benar sudah menyatu dalam diri kita, apalagi dakwah ini sudah dikoordinir dengan manajemen yang baik, dengan kepemimpinan yang kuat melalui surah Al-Fatihah, maka sudah luar biasa, sudah tuntas itu. Ini yang disebutkan oleh Allah SWT, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah, ay 'ala ilmin wa yaqinin wa burhanin aqliyin wa syar'in. Bahwa dakwah ini dilakukan secara manhaji, sebagaimana yang
kita sampaikan tadi. Tapi itu tidak cukup. Ana wa man ittaba'ani. Harus ada kepemimpinan. Karena kunci kesuksesan dakwah itu adalah karena adanya kepemimpinan. Banyak dai-dai hebat, ya para ulama yang hebat, tetapi tidak membangun kekuatan untuk kemenangan dakwah. Yang akan menjadi materi Ustaz Hamid nanti ya, kemenangan dakwah itu. Tidak. Kenapa? Tidak dibawa kepemimpinan. Ya. Hidayatullah dengan segala keterbatasannya, meskipun jumlah kadernya, jamaahnya, warganya tidak sebesar ormas-ormas yang lain, tetapi semua mengakui keberhasilan dakwah ya yang dilakukan oleh Hidayatullah. Kenapa? Karena dilakukan secara manhaji tadi ala basirah, dan yang kedua adalah ana wa man ittaba'ani, ada kepemimpinan. Dan itulah kunci kesuksesan dakwah Rasulullah SAW, yang dengan kekuatan komandonya menugaskan Mus'ab bin Umair, Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Khalid bin Walid ya, dan Amr bin As ke Mesir, hingga Sa'ad bin Abi Waqqas ke Cina. Masya Allah. Dan ini yang telah diikuti jejaknya oleh Saudara Said rahimahullah, dan ini pula yang insya Allah kita akan lanjutkan. Kita lanjutkan dengan melakukan pembenahan perbaikan agar manajemen dan organisasinya semakin baik ya, sehingga pencapaian itu insya Allah bisa semakin maksimal insya Allah. Terakhir adik-adik sekalian, ya saya menyampaikan selamat ya atas wisuda ini. Antum telah menjalani tarbiyah selama 1 tahun, insya Allah akan menjadi bekal untuk mengembangkan diri lebih baik lagi ke depan, dan juga sambil menjalani tugas dakwah. Infiru khifafan wa thiqala. Mungkin ada di antara antum nanti itu yang berat-berat menerima, ya, wah ini tidak sesuai dengan ekspektasi. Saya berharap-harap itu dekat-dekat Jakarta lah, atau dekat-dekat kampung saya. Itu namanya khifafan kalau sesuai dengan harapan. Wa thiqalan. Tapi ada juga dalam kondisi berat. Kenapa berat? Allah sendiri menjawab, malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah thaqaltum ila al-ard. Orang-orang yang berat dalam menjalankan tugas dengan berbagai macam pertimbangan, itu rata-rata itu thaqaltum ila al-ard itu ada daya tarik bumi yang terlalu besar, itu magnetnya. Ya mungkin bisikan keluarga, kalau kita sudah beristri ini ya bisikan istri itu. Ada kadang-kadang petugas yang sudah siap berangkat, tetapi setelah mendapatkan pertimbangan dan bisikan dari kosong-kosong, itu berubah 180 derajat ya. Makanya nanti antum ya setelah mendengarkan SK, tidak usah konsultasi ke siapa-siapa dulu, kepada saudara, orang tua, langsung aja antum sampaikan, pokoknya sami'na wa ta'na, saya mendengarkan dan saya mentaati kemana saja ditugaskan. Jangan bilang bagaimana ini kira-kira Pak ya, bagaimana Bu ya, saya ditempatkan sini, jangan ya. Araditu bil hayati dunya, kata Allah SWT, hal-hal yang seperti itu adalah karena keridhaan dunia. Dan tentu ya kita kader ingin mendapatkan yang maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kali ini antum ditugaskan di Indonesia. Ya. Mungkin di masa-masa yang akan datang, ketika jaringan dakwah kita semakin luas dan bekal bahasa antum juga sudah memadai, maka akan ditugaskan ke seluruh penjuru dunia. Sekarang ini Departemen Hubungan Antara Bangsa kita itu sudah menebar ke negara-negara ASEAN. Ya, nanti akan kita kirim ke Washington, dari Wamena sampai ke Washington, dari Merauke sampai Maroko. Semua itu akan dijelajahi. Dan ya, termasuk saya, ya insya Allah kalau tidak ke Wamena ya ke Washington nanti setelah menyelesaikan tugas di DPP. Insya Allah siap ya. Infiru khifafan wa thiqala, meskipun berat ya kita jalani aja. Ya, insya Allah semuanya dalam rangka li'alai kalimatillahi hiyal 'ulya. Semoga Allah SWT meridhai segala upaya yang telah kita curahkan. Terima kasih kepada seluruh penanggung jawab, mulai dari kabin, ya, kadab, direktur, ketua pusdai, direktur, dan seluruh muallim
ya yang menyertai adik-adik semuanya, semoga semuanya itu bernilai jihad dan amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.